Kita awal informasi yang pertama, Saudara. Peringatan Hari TBC Sedunia tahun 2022 menjadi komitmen mendorong pemangku kepentingan lintas sektoral di Mamuju, Sulawesi Barat untuk berperan aktif mengkampanyekan dan menyebarluaskan informasi dalam pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini masuk dalam 3 besar negara dengan tingkat penularan penyakit TBC tertinggi di dunia. Masifnya penularan TBC tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat terkait virus penyakit menular ini, termasuk fasilitas kesehatan TBC. Butuh kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam menekan dan mencegah penularan penyakit TBC di masyarakat. Hal itu terungkap saat peringatan Hari TBC Sedunia tahun 2022 di Mamuju, Sulawesi Barat. Melalui diskusi forum lintas pemangku kepentingan dalam percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Mamuju yang diselenggarakan Komunitas Eliminasi TB Penabalu STPI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Sekretaris Dinas Kesehatan Mamuju sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Mamuju, Dr. Acong, di forum ini mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah sarana kesehatan bagi penderita tuberkulosis melalui puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Mamuju. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, dalam hal ini untuk penanganan kasus TB, kami sering-sering melakukan pemeriksaan di puskesmas, kemudian langsung ke rumah sakit rujukan. Apabila ada kasus positif, maka akan dilakukan pengobatan sesuai dengan pengobatan yang dianjurkan, sesuai dengan pengobatan yang rasional. Kemudian untuk puskesmas melakukan pelacakan kasus yang dengan adanya dana-dana yang diberikan di puskesmas, diberikan di puskesmas, misalnya dana bol. Kemudian untuk kasus-kasus selanjutnya yang lebih parah, penanganannya akan dirujuk ke rumah sakit regional, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Mamuju. Saya kira begitu, Pak. Kalau untuk fasilitasnya sendiri, Pak, untuk TBC Pemkab sendiri kesiapannya bagaimana, Pak? Apanya, Pak? Untuk fasilitas, Pak. Oh, fasilitas. Iya. Ya. Untuk fasilitas penanganan kasus TB untuk rumah sakit sementara dalam pembinaan, terutama rumah sakit daerah. Kemudian untuk rumah sakit, untuk di puskesmas, itu biasanya fasilitas hanya untuk pemeriksaan laboratorium. Sementara penanggung jawab TBC Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Harsalim, mengungkapkan Indonesia menjadi negara peringkat ketiga kasus penderita TBC tertinggi di dunia dengan persentase 8% setelah India dan Cina 9%. Diperkirakan lebih dari 845.000 penduduk Indonesia terpapar virus TBC. Sementara di Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan estimasi kasus, terdapat 4.445 warga mengidap penyakit TBC pada tahun 2021 lalu. Untuk kasus TB di Provinsi Sulawesi Barat itu, berdasarkan penghitungan estimasi kasus, itu diperkirakan ada sekitar 4.445 kasus. Ya. Jadi artinya bahwa di provinsi ini diperkirakan ada sekitar 4.445 orang yang menderita tuberkulosis. Sementara kami pada tahun 2021 kemarin baru berhasil menemukan sekitar 51% diantaranya, dan kami sudah lakukan pengobatan. Dan untuk angka keberhasilan pengobatan kami itu sudah mencapai sekitar 91%. Artinya memang fokus kami sekarang adalah bagaimana menemukan pasien TBC sebanyak-banyaknya, ya, seperti itu saja.
Dalam forum ini, Administrasi Komunitas Eliminasi TBC Yayasan Penabulu STPI Sulawesi Barat, Sri Yuniarti dalam forum ini menjelaskan, sejak tahun 2021, pihaknya bersama pemerintah telah bekerja sama dalam proses pelacakan kasus TBC dengan menurunkan petugas di lapangan untuk investigasi kontak dan pelacakan kasus TBC. Jadi kalau kami dari komunitas Penabulu sendiri itu kami bekerja di sini kan dari tahun 2021 khusus untuk melakukan pelacakan kasus dan investigasi kontak. Jadi itu kami kami dibantu oleh 33 orang kader, yang mana kader-kader itu adalah rekomendasi dari puskesmas masing-masing. Jadi kami ada 11 puskesmas intervensi di Kabupaten Mamuju dan ada 33 orang kader yang membantu kami dalam proses pelacakan kasus. Jadi dukungan dari kami itu adalah kami memberikan reward kepada kader dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, entah itu berupa penyuluhan ataupun investigasi kontak. Senada dengan itu, Koordinator Program SR Penabulu STPI Sulbar, Riana Silviana menjelaskan, Yayasan Penabulu STPI membantu pemerintah dalam upaya eliminasi TBC. Bagi penderita TBC dengan resistensi obat atau RO, diberikan bantuan untuk memaksimalkan penyembuhan sekaligus pencegahan penularan TBC. Di RO untuk tahun ini 2022 per Januari ini kami memberikan bantuan 600.000 untuk pasien TB-RO resisten obat, tapi untuk saat ini kami hanya memberikan pada wilayah intervensi dari SR Sulawesi Barat, yaitu untuk saat ini baru 1 pasien yang ternotifikasi sebagai pasien TB-RO yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saat ini masih berjalan untuk pemberian enablernya bulan Januari dan Februari. Peringatan Hari TBC sedunia diperlukan guna meningkatkan kepedulian seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengenali gejala dan dampak TBC. Untuk itu diperlukan pencegahan dan pengobatan sampai sembuh bagi setiap penderita TBC agar tidak berpotensi menularkan penyakitnya. Rizaldi Safitri melaporkan.